Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 557. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Diam, kalian. Mendengarkan ejekan itu terhadap Ariel, Muklis memarahi dengan dingin. Ini terkait dengan masa depan keluarganya. Kualifikasi apa yang dimiliki orang-orang yang belum berkontribusi ini untuk menjatuhkan ketidakpuasan Muklis mengejutkan orang-orang itu, dan mereka tidak berani mengatakan apapun untuk mengejek Ariel. Tetapi di dalam hati mereka masih berpikir bahwa Ariel telah dikalahkan. Tetapi Muklis tidak mau mengakuinya, dan bahkan tidak dapat menghadapi kenyataan itu. "Kakek, jangan khawatir. Aku akan menemukan jalan," kata Andre ke Muklis dari samping. Dia perlu berdiri saat ini untuk memberitahu Muklis, dan memberitahu Muklis bahwa hanya dia yang bisa memberikan harapan keluarganya. Sayangnya pilihan waktu Andre benar-benar salah. Muklis masih enggan mengakui bahwa Ariel akan kalah. Dia tidak diragukan lagi mencari omelan. "Tutup mulutmu. Tidak ada yang akan memperlakukanmu di sini. Kamu sebagai orang bodoh jika kamu berbicara." Muklis menggertakkan giginya. "Saudara, kamu tidak akan mengutuk Ariel karena kehilangan hatimu," kata Supriyadi tepat waktu. Andre harus berbicara tanpa hati nurani saat ini. Meskipun pikiran sejatinya memang seperti ini, Muklis ada tepat di depannya. Bagaimana dia berani mengakuinya? "Supriyadi, menurutmu aku ini penjahat seperti itu? Jika Ariel bisa menang, tentu saja itu yang terbaik. Ini menentukan apakah keluarga kita bisa masuk ke level itu. Tapi, dilihat dari situasi saat ini, peluang Ariel untuk mendapatkan sudah tipis. Saya hanya memikirkan cara lain," kata Andre. Supriyadi tersenyum dingin dan berkata, "Dia belum kalah. Jadi kamu tidak perlu memikirkan solusi." Andre mengangguk dan berhenti berbicara. "Apakah dia akan kalah atau tidak? Kamu akan tahu jika kamu melihatnya." Saat ini, tidak ada gunanya berdebat dengan Supriyadi. Fakta akan memberinya tamparan yang menyakitkan. Di atas ring, Ariel sudah mundur ke tali samping. Dan bisa dikatakan tidak ada cara untuk mundur. Dalam hal ini, ia dihadapkan pada serangan angin kencang Martis seperti hujan. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa ia akan dipukuli karena gagal menghindar. Namun ia tetap bertahan dan tidak melakukan tindakan. Ariel tahu bahwa tidak ada kemungkinan serangan yang fatal. Bahkan jika dia nyaris tidak menyerang, tidak akan ada hasil yang bagus. Jadi dia harus menunggu dan menunggu waktu terbaik untuk tampil. Dari semua orang yang hadir, hanya Vijay yang menebak tujuan Ariel. Ini membuat ekspresinya lebih berat dan lebih berat. Toleransi Ariel melampaui orang biasa. Bahkan jika dia berubah padanya, Vijay khawatir dia tidak tahan. Tetapi, Ariel tidak pernah menunjukkan keinginan untuk melawan. Sebenarnya saat ini, Vijay sudah bisa menghentikan permainan karena penampilan Ariel sudah cukup untuk mendapatkan persetujuannya. Tapi dia tetap ingin tetap menonton. Itu tergantung pada apakah Ariel dapat menemukan kesempatan itu. Dan setelah menemukan kesempatan itu, ancaman seperti apa yang akan ia berikan kepada Martis? "Kenapa kamu tidak melawan? Kenapa? Apakah kamu begitu tidak berguna?" kata Muklis dengan ekspresi kesal. Dia hanya bisa cemas di sela-sela, dan hatinya terasa seperti api saat ini. Dipukuli sepanjang pertandingan dan didukung sepenuhnya. Bahkan Muklis tidak tahan dengan sesak napas semacam ini. Pada saat ini, langkah kaki Ariel tiba-tiba berubah. Orang lain tidak dapat mendeteksi perubahan ini. Tetapi Vijay dapat merasakannya dengan jelas. "Maju," Vijay berkata tanpa sadar. Suara itu baru saja jatuh. Ariel tiba-tiba melancarkan serangan balik sengit terhadap Martis. Saat ini, stamina Martis sudah dikonsumsi lebih dari setengah. Serangan balik Ariel yang tiba-tiba membuatnya tidak terduga. Setelah terjadi pukulan di dada, sosoknya tidak stabil.
2 langkah mundur berturut-turut. Sebelum ada waktu bagi Martis untuk berpikir, Ariel mengikuti serangan putaran kedua. Ariel, yang menipu tubuhnya, sekali lagi memukul perut bagian Martis dengan sebuah pukulan. Pada saat ini, Martis telah benar-benar menjadi target hidup, dan tidak punya pilihan selain dipukuli secara pasif. Apakah kamu terkejut? Ariel berkata kepada Martis sambil meninju. Pada saat ini Martis terkejut saat mengetahui bahwa penindasan terhadap Ariel barusan sepenuhnya karena Ariel memberinya kesempatan. Ariel juga menyia-nyiakan kekuatannya saat mencari celah rapat. Kekuatan saat ini tidak sama. Secara langsung mengekspos kelemahan Martis. Ini membuat Martis sangat tidak mau. Bagaimana mungkin? Bagaimana saya bisa kalah darinya? Sayangnya, ketidakmauan hati tidak bisa diubah menjadi kekuatan. Martis dipukul kembali ke tali samping. Melihat pukulan berikutnya akan langsung mengenai kepalanya. Dia tahu bahwa Ariel membuat pukulan ini cukup untuk membuatnya pingsan. Dan permainan ini akan berakhir dengan kegagalannya. Karena kepalan angin bersiul datang dari telinganya. Martis menutup matanya dengan lemah. Terima takdir. Dia tidak punya pilihan selain mengakui takdirnya. Waktu berlalu detik demi detik. Tetapi tinju yang seharusnya datang terlambat, yang membuat Martis merasa sangat aneh. Apa yang terjadi? Kenapa? Martis membuka matanya dengan aneh. Baru kemudian dia menemukan bahwa kepalan tangan Ariel berhenti hanya beberapa sentimeter dari pelipisnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Martis bertanya dengan bingung. Ariel menarik tangannya dan berkata dengan ringan, "Aku tidak ingin membunuhmu." Martis tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Menghadapi orang sekuler, dia selalu menjadi satu-satunya yang membunuh orang lain. Tetapi hari ini giliran dia untuk dibunuh. Dan pihak lain juga melepaskannya. Perubahan situasi pertempuran yang tiba-tiba membuat semua orang di keluarga Muklis tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Semua orang tercengang melihat apa yang terjadi di depan mereka. Apakah ini ilusi? Ariel dipukuli sehingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Bagaimana dia bisa menekan Martis dalam sekejap? Dan dia bahkan berkata kepada Martis bahwa dia tidak ingin membunuh. Suara menderung. Vijay menarik napas. Meskipun kerugian Martis sudah dia lihat. Namun, Vijay masih tidak menyangka situasi ini akan dibantai. Dia percaya bahwa kata-kata Ariel pasti tidak untuk menakut-nakuti Martis. Jika dia benar-benar ingin membunuh Martis, dia pasti bisa melakukannya dengan pukulan tadi. Orang ini sudah sangat kuat sebelum dia memasuki kiamat. Jika dia diizinkan memasuki kiamat, akan menjadi seperti apa dia di masa depan. Mungkin, bahkan aku tidak bisa membayangkan seberapa kuat dirimu nantinya. Vijay menghela nafas dengan suara rendah. Hasil dari perjalanan ke keluarga Muklis ini benar-benar membuat Vijay tidak terduga, dan bahkan memberinya kejutan besar. Apakah dia menang? Dia bahkan bisa menang di level itu. Ariel, kamu luar biasa. Saya tidak tahu siapa yang memimpin dalam meneriakkan nama Ariel. Semua orang di aula seni bela diri berteriak serempak. Memekakkan telinga, Supriyadi dengan bersemangat memanggil nama Ariel. Memerah. Meski menaruh harapan pada Ariel, berharap Ariel bisa disukai oleh Vijay. Namun hasilnya sekarang. Tapi itu di luar dugaannya. Bagaimana ini bisa membuat Supriyadi tidak bersemangat? Suasana hati Andre saat ini benar-benar berlawanan dengan Supriyadi. Dia berada di titik terendah dalam hidupnya. Dia pucat dan kakinya lemah. Dia langsung duduk di lantai. Ariel menghancurkan kesempatannya untuk memperebutkan warisan patriark. Andre tahu betul bahwa dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk disukai dan dibanggakan di keluarga Nangmong. Dan dia bahkan tidak akan disukai oleh Muklis. Keluarga Muklis, apakah benar-benar akan jatuh ke tangan Supriyadi? Kakek, dia menang. Ia memenangkan. Supriyadi mengingatkan Muklis dengan penuh semangat. Di permukaan, Muklis sangat tenang. Tetapi di dalam hatinya, dia sangat bersemangat. Dan seluruh sel tubuhnya menjadi aktif. Tetapi sebagai kepala keluarga, dia tidak bisa kehilangan rasa ukuran seperti orang lain. Berjalan ke Vijay. Muklis melipat tinjunya dan berkata, "Tuan Vijay, apakah Anda puas dengan penampilannya?" Vijay meninggalkan seni bela diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak tahu apakah dia bahagia atau tidak.
Martis berjalan menuruni ring dengan putus asa, seolah-olah dia kehilangan jiwanya. Karena hasil seperti ini terlalu memukulnya. Dia selalu sombong dan tidak membiarkan dirinya dikalahkan oleh orang sekuler. Tetapi kenyataannya dia melakukannya, lalu kalah. Saat keluar dari aula seni bela diri, dia masih bisa mendengar orang-orang itu bersorak untuk Ariel. Martis tanpa sadar menoleh dan melirik, matanya penuh kepahitan. Ariel, Ariel, ketika Muklis mengangkat tangannya, bakat-bakat itu berhenti mendukung Ariel. Muklis tersenyum dan berkata kepada Ariel, mulai hari ini, kamu akan menjadi anggota keluarga saya. Kamu dapat menikmati semuanya di keluarga saya. Jika mau, kamu juga dapat mengubah margamu menjadi Ariel Muklis. Aku tidak mau. Ariel menolak dengan acuh tak acuh. Bersambung.